Oke, kita diskusikan dulu terkait relasi kelas ya. Jadi sebelum Anda melakukan praktikum, mengerjakan job sheet, kita diskusikan sebentar. Melanjutkan diskusi yang kemarin kita sudah mulai di sesi pertemuan teori. Jadi nanti silakan di tengah-tengah penjelasan saya kalau ada yang mau ditanyakan langsung interupsi saja. Slide ini nanti saya share juga di LMS ya. Sementara ini yang saya share masih yang saya jelaskan di sesi teori kemarin. Yang ini belum, ini menyusul. Nah, terkait dengan relasi kelas, jadi seperti yang kemarin sudah kita diskusikan bersama bahwa konteks relasi kelas ini adalah ketika Anda membuat suatu program atau suatu sistem, mengembangkan suatu sistem, hampir bisa dipastikan Anda tidak cukup untuk mengembangkan sistem tersebut hanya dengan satu kelas saja gitu ya. Ini hampir bisa dipastikan nanti Anda akan bekerja dengan banyak kelas. Antara kelas satu dengan yang kelas lain nanti akan saling berkomunikasi atau berrelasi, punya relasi sehingga dari relasi antara kelas satu dengan yang kelas lain tadi proses bisnis yang ada di dalam suatu sistem itu akan jalan gitu ya. Jadi antara kelas satu dengan kelas yang lain tidak berdiri sendiri atau saling terpisah gitu ya, tapi ada relasi yang relevan yang yang terbentuk antara kelas satu dengan yang kelas lain. Oke, kita bahas dulu sebuah contoh simple. Ada dua buah kelas ya, laptop sama prosesor. Jadi diasumsikan bahwa laptop itu memiliki prosesor. Jadi laptop memiliki komponen berupa prosesor. Kalau kita coba kontekskan dengan yang kemarin, ada beberapa jenis relasi yang sudah kita bahas di teori kemarin. Ada dependensi, ada asosiasi, ada agregasi, ada komposisi, ada generalisasi atau inheritance. Kalau menurut Anda, relasi antara laptop sama prosesor ini yang muncul di depan ini apa? Jenis relasinya. Silakan dijawab. Asosiasi, Pak. Asosiasi ya, Pak. Ya, oke. Asosiasi ya. Hubungannya. Asosiasi kalau dari UML dia disimbolkan dengan garis tegas seperti ini ya. Kenapa kita bentuk relasi ini sebagai asosiasi kok nggak dependensi begitu ya? Karena hubungan antara laptop dan prosesor secara logik itu cukup kuat ya. Jadi tidak cukup apa namanya kalau dihubungkan pakai dependensi kan relasinya nggak terlalu kuat ya. Padahal laptop sama prosesor relasinya cukup cukup kuat. Artinya laptop itu terdiri komponennya adalah berupa prosesor. Nah, terus kemudian jenis asosiasinya apa ini kalau kita spesifikkan lebih lanjut nih? Agregasi ataukah komposisi? Kalau inheritance saya rasa tidak mungkin ya, karena laptop sama prosesor bukan bentuk umum ke khusus gitu. Dan prosesor juga bukan berupa laptop ya kan? Makanya inheritance tidak mungkin. Menurut Anda apa? Agregasi kah ataukah komposisi? Komposisi, Pak. Posisi Pak. Oke ya. Oke, komposisi ya. Jadi kalau apa namanya? Dianggap bahwa antara laptop dan prosesor itu keterkaitannya cukup sangat kuat gitu ya. Jadi apabila objek laptop itu dihilangkan atau dihapus atau dihancurkan, maka objek prosesor ini juga kehapus gitu ya. Dan kalau nggak ada prosesor, laptop juga nggak bisa berjalan. Artinya daur hidup antara objek laptop sama prosesor ini kan harus
beriringan ya. Itu disebut bisa dimasukkan ke dalam komposisi gitu. Jadi nggak bisa berdiri sendiri gitu ya. Objek prosesor sendiri nggak bisa, laptop dibikin objek sendiri juga nggak bisa. Harus bersama-sama, daur hidupnya juga harus sinkron antara dua objek ini. Beda halnya nanti ketika antara laptop dan prosesor ini daur hidupnya bisa berubah ya kan, bisa berbeda masing-masing. Asumsinya adalah ketika Anda menghapus objek laptop, objek prosesor ini masih bisa dipakai oleh device selain laptop. Jadi misal oleh HP gitu kan, oleh PC dan seterusnya, maka relasinya bukan lagi berupa komposisi tapi bisa jadi berupa agregasi gitu ya kan. Kalau daur hidup antara objek laptop sama objek prosesor itu tidak saling ini, tidak 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 harus sama satu sama lain ya. Itu bisa dibuat agregasi. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, kita lihat antara laptop dan prosesor ini implementasi di dalam programnya ya. Jadi implementasi di dalam program bahwa dua kelas ini punya relasi. Di kelas laptop ada atribut. Jadi di kelas laptop ada atribut CPU ini ya kan, yang merupakan objek dari prosesor. Gitu. Jadi ini implementasi relasinya. Di laptop ada atribut CPU. Jadi atributnya namanya CPU, itu objek dari kelas prosesor, gitu ya. Nah, kemudian seperti kemarin juga, jadi karena kita sudah bahas enkapsulasi ya, modifier access dan seterusnya, modifier access atributnya kita set semuanya private ya, terus kemudian kita lengkapi dengan getter sama setter. Nah, ini kalau kita buat di programnya, di kelas prosesor ada satu buah atribut berupa merek, terus kemudian ada konstruktornya ya. Konstruktornya yang default ada enggak ini? Atau yang berparameter aja yang ada di depan ini? Atributnya cuma satu, merek. Ini konstruktornya ya. Jadi ini konstruktor. Dari sini terlihat bahwa konstruktornya adalah yang berparameter. Dia sudah tidak punya lagi konstruktor yang default ya. Oke, tidak ada yang aneh dari kelas prosesor. Terus kemudian kita buat kelas laptopnya ini. Jadi kelas laptop ada ada dua atribut, merek sama CPU. Merek tipe datanya string. Nah, yang atribut CPU ini yang merupakan objek dari kelas prosesor. Jadi Anda lihat bahwa CPU tipe datanya adalah prosesor. Artinya CPU ini nanti harus kita isi objek dari kelas prosesor. Ini menunjukkan kelas laptop ada relasinya dengan kelas prosesor. Seperti biasa, bikinin konstruktor. Di sini ada konstruktor default-nya ya, parameternya juga ada. Terus kemudian kita lengkapi dengan getter sama setter untuk tiap masing-masing atribut yang private. Oke. Nah, kemudian Anda coba lihat, tadi saya tampilin dalam satu tampilan, kelas laptop sama kelas prosesor ya. Jadi implementasi relasinya adalah di kelas laptop ada atribut berupa CPU. Jadi laptop punya prosesor. Nah, prosesor yang dimiliki oleh laptop itu direpresentasikan oleh atribut dengan nama CPU. Ya. Nah, kalau dari kelas laptop Anda pengen mengambil merek apa yang dimiliki oleh prosesornya, atau pengen menampilkan data yang dimiliki oleh prosesor, maka Anda bisa mengaksesnya melalui CPU, melalui objek CPU. Jadi contohnya ini, kalau dari dalam kelas prosesor, Anda kok pengen memanggil metode tampil data yang dimiliki oleh CPU, oleh prosesornya, maka Anda bisa panggil dengan cara ini, CPU.tampil data.
Demikian juga kalau misal dari kelas laptop ini Anda ingin mendapatkan merek yang dimiliki oleh prosesornya apa sih gitu ya. Jadi dari dalam kelas laptop Anda ingin mengakses merek yang dimiliki oleh prosesornya. Prosesor saya apa sih namanya? Anda bisa ngambilnya dengan cara CPU, ya, karena Anda ingin mengambil data dari CPU, dari prosesor ya. Nah, prosesor di kelas laptop ini direpresentasikan oleh atribut dengan nama CPU, maka kita ngaksesnya pakai CPU. CPU.get merek. Nah, begini. Ini Anda akan mendapatkan merek dari CPU. Jadi apapun yang ingin Anda akses dari CPU, dari dalam kelas laptop, itu Anda bisa lakukan dengan cara CPU bla 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 dari dalam kelas laptopnya. Gitu. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, ini kalau dari dalam kelas main ya, jadi kita coba simulasikan gimana running dari dua kelas yang sudah kita buat tadi. Maka kita buat dulu objek dari prosesornya. Prosesor P sama dengan new prosesor. Kita pakai konstruktor yang berparameter, karena satu-satunya konstruktor yang dimiliki oleh prosesor tadi adalah konstruktor dengan satu parameter ya. Oke, terus kemudian kita bikin objek dari laptop. Laptop L sama dengan new laptop gitu ya. Nah, ini kita lihat pada saat kita instansiasi objek dari laptop, ini kita pakai konstruktor dengan dua parameter ya. Kita lewatkan nilai merek, nama merek dari laptopnya, HP ProBook misal. Terus kemudian parameter yang kedua kita lewatkan objek P. Apa itu objek P? Objek P adalah objek dari prosesor yang udah kita buat sebelumnya tadi itu. Gitu. Ya. Nah, kita lihat lagi konstruktor dari laptop. Nah, Anda lihat konstruktor dari laptop ini. Konstruktor dari laptop ada dua parameter ya. String merek sama prosesor CPU. Berarti konstruktor yang berparameter ini butuh dua parameter. Satu berupa string untuk mereknya, ini parameter pertama. Parameter yang kedua berupa objek dari prosesor. Parameter kedua berupa objek dari prosesor. Nah, makanya ketika kita instansiasi objek di sini, nah, laptop L, new laptop, nah ini kita lewatkan dua buah parameter. Satu berupa nilai string, satunya lagi berupa objek dari prosesor. Oke, kalau kita jalankan nanti muncul seperti ini ya, merek laptop HP ProBook, prosesor Intel Core i3. Nah, yang Anda panggil kan ini sebenarnya kan, laptop, L.tampil data. Metode ini sebenarnya yang jalan, metode tampil data. Pertama, ditampilkan merek dari laptopnya. Yang kedua, ada statement untuk memanggil tampil data dari CPU-nya. CPU.tampil data. Ini manggil metode tampil data dari CPU atau dari prosesornya. Begitu. Nah, cara lain Anda instansiasi, kalau yang tadi kita harus bikin dulu objek dari prosesornya, kita simpan ke dalam objek P kan, prosesor P sama dengan new prosesor dan seterusnya. Nah, Anda bisa melakukan instansiasinya langsung pada saat instansiasi objek laptop, itu bisa. Jadi, contohnya ada di slide ini. New laptop, parameter pertama yang Anda lewatkan adalah berupa string, ini untuk merek laptopnya. Terus kemudian parameter yang kedua yang Anda lewatkan, ini adalah, nah, Anda lihat, objek dari prosesor. Objek dari prosesor. Nah, makanya bikinnya pakai new prosesor. Ini kan instansiasi kan. New prosesor Intel Core i3. Bisa instansiasi langsung di situ. Oke.
Nah, selanjutnya mungkin ada yang pengen bertanya. Kalau misalkan dari main, Anda pengen mengambil merek dari prosesornya L yang sudah Anda buat, prosesor objek L yang sudah Anda buat. Itu gimana caranya? Kan gitu ya. Merek CPU-nya, bukan merek merek laptopnya. Kalau ngambil merek laptopnya gimana di sini? Saya pengen nampilkan merek laptopnya L ini apa, gitu gimana caranya? Silahkan dijawab. Mengambil merek dari laptop. Gimana? L dot L dot merek, Pak. L dot merek itu tidak bisa karena mereknya kan private, ya kan? Mereknya yang tadi kita buat private, jadi Anda akses langsung merek itu tidak bisa. Get merek. Get L merek. get Ya, merek. oke. Jadi Anda pakai metode getter-nya ya. Get merek. Ini untuk ngambil mereknya laptop, ya kan? Sekarang kalau Anda pengen ngambil mereknya CPU-nya, gimana caranya? L dot get CPU, ya kan? Anda ambil dulu objek CPU-nya, pakai get CPU. Nah, setelah get CPU ini Anda sudah dapat objek CPU-nya. Baru dot get merek. Get merek. Ya, jadi seperti ini ya. Oke. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini kasus yang beda tapi mirip ya kan, serupa. Ada kelas mahasiswa, terus kemudian ada kelas mata kuliah. Jadi, misal di kelas mahasiswa, ada atribut NIM, nama IPK, dan seterusnya ya. Mahasiswa misal punya mata kuliah. Jadi, mahasiswa punya mata kuliah. Oke, saya rasa ini jadinya adalah agregasi ini. Ya kan? Kan daur hidupnya nggak mesti di situ. Mahasiswa nggak ngambil mata kuliah juga nggak masalah, ya kan? Nggak ada mahasiswa, mata kuliahnya juga oke-oke aja. Jadi ini relasinya kita bisa bentuk agregasi asosiasinya, ya kan? Nah, implementasi relasinya adalah di kelas mahasiswa ada atribut MK yang merupakan objek dari mata kuliah. Oke, nah yang selanjutnya ini mirip dengan yang tadi. Oke, sebelum kita menginjak ke job sheet-nya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Nah, terkait penggunaan this, jadi this itu sebenarnya dipakai untuk mengakses atribut ataupun metode instansiasi. Jadi, this itu digunakan untuk mengakses atribut ataupun metode instansiasi dari dalam kelasnya sendiri. Gitu. Jadi, contohnya nama ini, jadi nama, ini kan atribut instansiasi ya nama ini. Dirinya ya dia tidak punya kata kunci statik, ya kan? Artinya lagi nanti kalau kita bikin objek dari kelas jurusan, ya, objek dari kelas jurusan, objek jurusan 1, jurusan 2, jurusan 3, jurusan 4 gitu, maka nama prodi, nama dan jumlah prodinya ini bisa berbeda-beda antara objek dari jurusan satu dengan yang lain, gitu ya. Jadi ini keduanya adalah atribut instansiasi. Nah, untuk mengakses atribut instansiasi itu, Anda bisa menggunakan kata kunci this. Gitu ya. Jadi contohnya, ini di metode get nama, udah saya belum share ya? Oke, saya belum share nih. Jadi contohnya di kelas jurusan ini, di metode get nama, kalau misal saya pengen mengakses atribut nama, bisa langsung nama seperti ini, atau Anda kasih this di sini. Nah, itu boleh. This dot nama. Gitu ya. Termasuk misal saya bikin metode baru untuk tampil data begini. Kemudian saya pengen menampilkan nama jurusannya apa.
Nah, ini saya bisa akses pakai this.nama juga. Nah, begini. Kok nggak pakai get nama? Ya, dari kelas yang sama ya kan? Kan nggak perlu. Karena meskipun private tetap bisa kita akses kalau dari dalam kelas yang sama. Gitu. Oke? Kalau nggak pakai this, ya nggak apa-apa. Sama juga. Ya, boleh seperti ini. Nah, penggunaan this itu baru akan jadi relevan. Contohnya adalah ketika Anda bikin setter nih. Set nama. Ya. Set nama. Nah, di metode set nama ini ada beberapa identifier yang pakai kata nama. Anda coba perhatikan ini. Identifier yang pakai kata nama adalah parameter, ya kan? Terus kemudian ada atributnya ini. Begitu. Nah, tentu karena identifiernya penamaannya sama-sama pakai nama gitu kan, Anda perlu membedakan mana sih nama yang jadi parameter, mana nama yang atribut kan gitu. Karena nanti menentukan sintaks selanjutnya, Anda pengen mengeset nama yang dari parameter, Anda masukkan nilainya ke dalam nama yang atribut gitu kan. Jadi parameter nama nilainya masuk ke atribut nama kan gitu. Nah, untuk menandai mana yang atribut itu dipakai kata kunci this gitu. Jadi this.nama itu berarti Anda mengakses atribut instansiasi nama gitu. This.nama sama dengan nama. Berarti atribut nama Anda isi dengan nilai dari parameter nama. Itu relevansi dari penggunaan kata kunci this ya. Sebenarnya kalau misal Anda pakai nama parameternya ini berbeda gitu ya, nm misal gitu, maka sebenarnya Anda tidak perlu pakai this juga nggak masalah. Jadi nama sama dengan nm. Itu juga sudah bisa ya kan. Karena udah jelas nm yang dimaksud adalah parameter dimasukkan ke nama. Nah, nama itu yang atribut gitu. Nah, ini akan kalau nggak pakai this, kalau nama parameternya sama-sama nama, nanti munculnya akan seperti ini. Coba Anda lihat, kalau ini saya hapus this-nya. Nah, nama sama dengan nama, ini apa maksudnya? Begitu kan? Kok parameter dimasukkan ke dalam parameter itu sendiri, kan nggak ada gunanya gitu ya. Padahal yang Anda maksud adalah parameternya, nilainya dimasukkan ke atribut. Makanya untuk menandai yang atribut mana itu biasanya ditunjukin pakai kata kunci this. Oke, itu penggunaan dari this. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mungkin belum jelas. Kalau di percobaan yang pertama tadi kita cuma merelasikan dua buah kelas ya. Di percobaan yang kedua ini kita merelasikan 3 kelas ya. Jadi di kelasnya ada 3 ya. Nah, contohnya pada kasus rental mobil misalnya. Jadi pada sistem rental mobil, pelanggan ataupun klien itu bisa cuma rental mobilnya saja, juga boleh cuma rental sopirnya aja, boleh juga rental dua-duanya gitu kan. Nggak rental pun juga nggak masalah, nggak pesen pun juga nggak masalah, nggak nyewa ya kan. Artinya nggak ada transaksi gitu kan. Gitu. Nah, oleh karena itu relasinya kan tidak terlalu kuat ya kan, sehingga kita pakai jenis relasinya yang agregasi. Sopir dan mobil adalah komponen kelas. Oke, kelas pelanggan adalah agregat kelasnya, kelas agregatnya. Gitu. Kelas yang ngumpulin kelas-kelas komponennya, gitu ya. Jadi relasinya di sini dibentuk di kelas pelanggan ada 2 atribut. Atribut pertama ada 2 atribut yang merupakan objek dari kelas lain ya. Atribut pertama adalah sopir. Sopir ini adalah objek dari kelas sopir sini. Terus kemudian atribut yang kedua adalah mobil. Nah, mobil ini adalah objek dari kelas mobil. Gitu. Mohon maaf Pak, itu masih di NetBeans. Oke. Ya. Oke ya. Jadi
di kasus yang ini ada 3 buah kelas ya, kelas pelanggan, kelas supir, sama kelas mobil. Relasinya, implementasi relasinya adalah di kelas pelanggan ini ada atribut yang merupakan objek dari mobil. Ini mobil, objek dari mobil. Kemudian ada atribut supir yang merupakan objek dari kelas supir. Begitu ya. Ya mirip sama yang tadi. Cuma sekarang merelasikan lebih dari 2 buah kelas ya. Ada kelas supir, pelanggan, sama mobil. Nah, relasinya kita buat agregasi ya. Jadi ini Anda lihat. Agregasi. Kenapa? Karena relasinya tidak terlalu tergantung kuat tadi itu ya. Jadi pelanggan nggak sewa sopir ataupun mobil, nggak ada masalah. Objek sopir dan mobilnya juga nggak ada masalah ya kan, dia bisa dipakai oleh yang lain. Terus kemudian kalaupun rental, pelanggan ini boleh aja cuma rental sopir, boleh aja cuma rental mobilnya misalnya, atau boleh rental dua-duanya gitu ya. Jadi daur hidup dari 3 buah objek ini, sopir, pelanggan, sama mobil ini tidak harus sama, makanya kita pakai yang agregasi tadi. Oke, atribut lain saya rasa tidak ada yang aneh ya. Nama, hari, kemudian di mobil ada atribut nama sama biaya, di sopir juga ada atribut nama sama biaya. Kita buat private semuanya karena atribut ya, spesifik untuk tiap masing-masing objek, kemudian kita sertakan setter sama getter untuk tiap atributnya. Gitu. Oke. Nah, sekarang ini kita lihat, balik ke sini lagi. Kita lihat di mobil ada atribut nama sama biaya, ya. Terus kemudian di sopir juga ada nama sama biaya, kan begitu. Nah, tentu mobil ini kan ada harganya ketika sewa, ya kan. Sopir juga ada harganya, misal ketika sewa. Perhitungannya bisa sendiri-sendiri antara harga sewa mobil, biaya sewa mobil, sama biaya sewa sopir ya. Makanya di kelas mobil kita berikan metode untuk ngitung berapa sih biaya sewa mobilnya gitu ya. Ini kita kasih hitung biaya mobil. Di sopir juga begitu, ada metode hitung biaya sopir. Kira-kira apa yang akan dilakukan di metode hitung biaya mobil sama metode hitung biaya sopir? Ada yang tahu? Apa kira-kira? Kenapa kok ada perlu metode itu, hitung biaya mobil maupun hitung biaya sopir? Untuk menghitung jumlah biayanya itu, Pak. Iya, oke. Jadi ada keperluan untuk menghitung biaya berapa sih yang dikeluarkan ketika kita sewa mobil gitu ya. Ketika kita sewa sopir juga berapa sih biayanya kan gitu. Nah, Anda coba lihat juga di metode pelanggan. Di metode pelanggan nih ada metode namanya hitung biaya total. Ya kan? Nah, hitung biaya total yang ada di kelas pelanggan itu akan menjumlahkan gitu ya kan, menjumlahkan biaya mobil sama biaya sopir kan gitu. Tentu metode hitung biaya total ini isinya, letak metodenya itu tidak di dalam sopir ataupun tidak di dalam mobil kan gitu. Tapi dia ada di dalam pelanggan gitu kan, karena pelanggan itu yang nyewa mobil sama sopirnya tadi. Jadi berapa sih biaya yang harus dibayar oleh pelanggan itu dihitung biaya total. Nah, karena ngitung suatu biaya, kita bikin dia nggak void ya, return integer, jadi dia akan mereturnkan berapa sih atribut dari berapa sih biaya dari hasil perhitungan biayanya di mobil maupun di sopir. Oke, begitu. Ada yang ditanyakan? Nah,
kenapa kok perlu parameter gitu ya, dihitung biaya mobil sama hitung biaya sopir? Karena proses perhitungan biaya mobil sama sopir itu kan perlu berapa harinya. Karena ngitungnya per hari, harian ya kan. Makanya dia perlu tahu berapa hari sebenarnya dia sewa mobilnya, berapa hari dia sewa sopirnya tadi itu. Makanya di sini perlu ada parameter hari untuk di metode hitung sopirnya ya sama mobil. Oke ya. Nah, sekarang kita coba lihat implementasi di programnya. Nah, ini Anda coba lihat di biaya sopir, return biaya kali hari, kan gitu. Jadi biayanya berapa, kemudian kita kalikan dengan jumlah harinya berapa dia sewa, gitu ya. Sesimpel itu untuk proses perhitungan biaya sopir. Biaya mobil juga begitu, biayanya berapa kali harinya berapa. Nah, di metode hitung biaya total yang ada di kelas pelanggan, isinya menjumlahkan, ya kan? Menjumlahkan biaya dari mobil sama biaya dari sopir, gitu ya. Gimana caranya? Ya udah kita panggil aja. Kita panggil aja metode dari dalam kelas pelanggan ya. Kita panggil metode hitung biaya mobil plus hitung biaya sopir. Jangan lupa untuk menyertakan atribut sopir sama atribut mobil, kan begitu. Karena kan metode hitung biaya mobilnya ada di dalam objek mobil, hitung biaya sopirnya juga ada di dalam objek sopir. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba simulasikan di NetBeans nih, kita coba bikin program sederhana ya. Oke ya, jadi saya bikin kelas mobil. Oh, sudah ada. Saya bikin kelas lagi sopir. Kemudian saya bikin kelas lagi pelanggan. Ini kan. Nah, kita sudah punya 3 kelas nih. Mobil, sopir, sama pelanggan. Oke ya. Nah, di dalam kelas sopir tadi kita kasih atribut berupa apa tadi? Nama sama biaya. String nama, integer biaya ya. Jangan lupa dibuat private. Jadi jangan lupa dibuat private. Terus kemudian kita kasih setter sama getternya ini untuk yang private tadi. Dibikinkan konstruktor berparameter juga nggak masalah nih. Saya bikin konstruktornya berparameter aja. Terus kemudian di mobil juga begitu. Saya bikin atributnya sepertinya juga sama nih, ada nama sama ada biaya ya. Oke. Nah, di kelas pelanggan kita kasih string nama pelanggan sama langsung aja saya kasih ini mobil mop misal, terus sopir shop. Nah, gitu ya. Jadi ini implementasi relasinya. Jadi implementasi relasinya dalam bentuk atribut mop sama shop. Mop objek dari mobil, shop adalah objek dari sopir. Jadi kelas pelanggan ini mengagregasikan kelas agregat itu ya antara sopir sama mobil. Gitu.
Oke ya. Nah, kemudian saya buatin setter sama getternya ya. Saya bikinin juga konstruktornya. Yang konstruktor default saya bikin. Yang berparameter juga saya bikin juga. Oke. Nah, sekarang kita coba bikin dari kelas main-nya ini. Oke ya, jadi step gitu, jadi bikin dulu kelas sopirnya, lengkapi. Oh, sorry, ada yang kurang nih. Jadi ada metode tadi public integer hitung biaya mobil. Nah, ya. Nah, hitung biaya mobilnya perlu parameter kan? Nah, jumlah harinya ada berapa? Simpel aja kita kalikan hari kali biaya kan begitu. Saya rasa ini juga sama di kelas sopir ya. Jadi di kelas sorry, ini sopir harusnya. Di kelas mobilnya juga sama isi metode itu, mengalihkan antara hari kali biaya satuannya kan begitu. Nah, di metode di kelas pelanggan ini yang agak berbeda ya. Saya buat di sini public hitung biaya total. Oke. Kira-kira perlu parameter hari nggak di sini? Hitung biaya total yang ada di pelanggan? Perlu nggak? Iya, Pak. Perlu. Oke, perlu ya, karena di sini tidak ada atribut harinya. Kecuali di sini dia masuk atribut private integer hari begini, maka di sini Anda tidak perlu bikin parameter hari, itu boleh. Oke, gitu. Tapi karena dia tidak ada, kalau di sini ada harinya, maka di sini tidak perlu ada parameter hari. Kenapa? Karena sudah bisa diakses tuh atributnya pakai cara seperti ini. This.hari atau hari gini juga udah bisa, ya kan? Kalau di job sheet kayaknya seperti ini ya, ada harinya atau enggak. Kalau misal ini saya hilangkan harinya, maka ya saat hitung biaya total ini kita bikinkan parameter hari, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara ngitung biaya totalnya kan gitu? Cara ngitung biaya total yang ada di pelanggan kan dijumlahkan antara biayanya dia sewa mobil, nih, Anda tambahin dengan biaya sopirnya kan gitu. Tambahin. Nah, pelanggan itu punya data mobil sama punya data sopir yang dia rental. Mobilnya ada di atribut mob, sopirnya ada di atribut shop kan gitu. Nah, makanya ketika dia mau ngitung berapa biaya totalnya, ini bisa kita akses dari sini. Mobil dot, ini kan. Sorry, mob ya. Mob dot, hitung biaya mobil. Jadi kita panggil dulu metode hitung biaya mobil. Dihitung dulu lah biaya mobilnya berapa pakai metode ini. Harinya kita masukkan. Anda tambahkan dengan shop dot hitung biaya sopir ini. Nah, begitu. Oke. Mob.hitung biaya mobil, Anda tambah shop.hitung biaya sopirnya. Sampai sini ada yang bertanya? Silakan. Nah, gimana cara simulasinya? Kalau simulasi mas gampang ya. Pokoknya kelas-kelasnya ini strukturnya udah Anda bikin ya. Simulasi itu sebenarnya yang paling gampang karena Anda tinggal
bikin objek-objeknya aja, sama manggil atribut, manggil metode gitu kan, mensimulasikan sesuai yang Anda inginkan. Oke, jadi contoh kita bikin dulu objek dari pelanggan misalnya. Ya, pelanggan P sama dengan new pelanggan. Saya pakai konstruktor yang default dulu aja ya. Oke. Terus kemudian kita bikin kita dot set ini, set nama pelanggannya siapa? Imam. Nah, gitu ya. Terus kemudian kita set saya mau sewa mobil apa kan gitu ya. P.set. Nah, ini kita bisa masukkan di sini set mobil sama set sopir. Jadi saya itu mau nyewa mobil atau sewa sopir apa gitu. Misal set mob. Nah, di sini saya instansiasi new mobil. Nah, nama mobilnya apa yang saya sewakan gitu. Set mob kan perlu parameter berupa objek dari mobil. Anda bisa lihat nih dokumentasinya, set mob dia perlu parameter berupa mobil ya kan, mobil mob ini tadi. Ya udah berarti set mob ini ketika kita panggil kita harus mensuplai objek dari mobil, kelas mobil. Nah, sekarang kita tulis di sini. Kita bikin objek dari mobil. Cara bikin objeknya gimana? Instansiasi new mobil kan gitu. Nah, Anda tinggal mau pakai yang mana konstruktornya karena cuma satu kan konstruktor yang berparameter tadi. Parameter pertama berupa string ya. Nama, kontrol spasi kalau pengen lihat mobil, string nama integer biaya. Jadi nama mobilnya apa, biayanya berapa. Saya sewa namanya Kijang Innova misalnya. Dia biayanya berapa? Biayanya 100 misalnya. Nah, objek P, objek pelanggan yang saya bikin P tadi itu, yang namanya Imam tadi itu, sekarang udah punya objek mobil yang dia pinjem. Sekarang saya juga pinjem sopirnya, rental sopirnya. Jadi set sop gitu kan. Pelanggan ini kita set sopirnya siapa. Nah, kita instansiasi juga objek dari sopir. Nah, ini nama sopirnya siapa? Osi. Biaya sopirnya berapa misalnya? 75 misalnya. Ini ya. Nah, ini berarti objek P, pelanggan P ini tadi udah punya mobil yang dia rental, udah punya objek sopir yang dia rental tadi. Set mob plus set shop. Set mob, set shop. Ya. Set mobilnya sama set sopirnya. Set nama untuk ngeset namanya dia. Nah, sekarang Anda pengen ngitung gitu kan biaya total. Berapa sih yang harusnya dibayar oleh pelanggan P tadi itu. Ketika dia minjem mobil sama sopir itu tadi. Kita coba tampilin langsung di sini. Biaya total sama dengan kita panggil metode apa yang kita pakai untuk ngitung biaya total tadi. Kita pakai metode hitung biaya total yang ada di kelas pelanggan. Nah, di sini kan kelas pelanggannya objeknya adalah P ya kan. Ya udah kita panggil aja P dot gitu kan. Hitung biaya total. Nah, gini. Berapa hari tinggal Anda pinjemnya? 10 hari. Nah, kita masukkan parameter 10. Nah, kita coba running. Nah, hasilnya 1.750 yang harus dibayar. Dapatnya dari mana? Ketika kita lihat hitung biaya total 10 ya, 10 hari ya. Nih, dia memanggil metode hitung biaya mobil. Harinya 10 juga. Kemudian ditambahkan dengan hasil perhitungan hitung biaya sopir 10 hari juga. Hitung biaya mobil, rumusnya kita lihat metodenya harinya kali biaya. Biaya mobilnya tadi kan 100 kan. Di sopir juga begitu, hitung biaya sopir. Harinya 10 kali biaya. Biaya sopirnya tadi kita masukkan berapa? 75, berarti 750. 1.750. Oke, begitu, silakan. Jika ada yang perlu ditanyakan.
Jadi ada pertanyaan seperti yang disampaikan teman Anda tadi, jadi gimana sih kita bedain relasi yang dependensi, terus kemudian asosiasi, terus kemudian asosiasinya ada yang agregasi, komposisi, terus yang inheritance gitu ya. Nah, secara Ya, Pak. konsep Anda perlu dilihat dulu bahwa pahami dulu bahwa relasi yang dari yang lemah itu adalah dependensi tadi. Jadi relasinya nggak terlalu kuat ya. Yang lebih kuat lagi adalah asosiasi. Nah, asosiasi itu sendiri ada bentuk khususnya. Ada yang agregasi, terus kemudian ada yang komposisi. Ya, jadi dari yang paling lemah dulu nih ada yang dependensi, ada yang asosiasi. Dependensi nggak terlalu kuat ya, cuma make aja. Ini istilah lainnya kan kemarin use, make ya. Dia cuma make aja. Terus kemudian kalau asosiasi, ini ada lebih kuat ya daripada yang dependensi tadi. Ada dua bentuk khususnya. Yang pertama adalah agregasi, terus kemudian ada komposisi. Oke, bentar, ini ada telepon yang masuk. Oke ya, jadi, nah ini tadi ada bentuk khususnya lagi adalah inheritance ya, inheritance. Nah, agregasi ini kan ini pakai has a. Nah, kalau ada yang masih bingung yang dependensi sama agregasi komposisi itu bedanya kayak gimana, contohnya seperti ini ya. Jadi kalau dependensi itu contohnya adalah hubungan antara mahasiswa dengan komputer yang ada di laboratorium. Jadi antara mahasiswa dengan komputer di laboratorium itu kan use ya kan? Hubungan Anda dengan komputer di lab gimana? Apakah ada keterkaitan yang sangat ini ketergantungan yang tinggi itu kuat relasinya kan tidak ya kan? Anda cuma perlu pakai aja, bisa pakai komputer yang ada di lab begitu. Beda kalau hubungannya antara program studi dengan komputer yang ada di lab. Nah, itu berarti has a. Jadi program studi itu punya komputer. Jadi komputer itu memang dimiliki oleh program studi. Kalau sama mahasiswa kan komputer itu hanya dipakai aja, di-use aja oleh mahasiswa. Jadi kalau misalkan komputer di lab itu tidak ada pun, ya mahasiswa nggak masalah juga ya kan, dia masih bisa pakai laptopnya sendiri dan seterusnya. Kalau toh mahasiswa kita nggak ada, kita nggak terima mahasiswa baru misal, ya komputer yang ada di lab juga akan ada aja di situ ya kan, nggak terlalu. Beda kalau memiliki itu tadi, jadi has, jadi keterkaitannya lebih lebih kuat gitu ya. Misal masuk yang ke komposisi tadi, kalau misal lab komputer di lab itu tidak ada, maka prodi tidak bisa melakukan apa-apa ya. Atau kalau prodinya dihapus, maka laptop komputer itu juga harus terhapus dari lab yang ada di lantai 6 ini. Jadi kan beda ya kekuatan relasinya antara dependensi, agregasi sama komposisi itu tadi. Ya, nah sekarang di program bagaimana bedanya? Kalau di program di slide kemarin sebenarnya sudah coba saya sebutkan ya. Nah, contohnya kalau di program, misal relasi antara oke, saya misal mahasiswa, terus kemudian di jurusan ini ada atribut misal ya, saya tambahin, oh sorry, saya bikin kelas apa tadi, komputer. Komputer lab ini tadi ya. Nah, kalau di mahasiswa, dia tidak memiliki atribut seperti ini.
computer lab KL sama dengan new computer lab. Nah, seperti ini. Nah, ini enggak bisa. Sorry. Kira-kira kalau kita buat atribut seperti ini tepat atau tidak di mahasiswa? Mahasiswa punya komputer lab. Dia memiliki komputer lab-nya itu. Saya rasa tidak tepat ya, karena bisa jadi mahasiswa itu nggak pakai komputer lab karena dia sudah pakai laptop. Terus di setiap labnya juga kadang nggak ada komputernya, dia pakai laptopnya sendiri gitu. Ya, jadi kalau kita bikin relasi antara mahasiswa dengan komputer lab ini berupa ada atribut di kelas mahasiswa berupa objek dari komputer lab, kayaknya ini kurang pas itu tadi ya. Tuh. Tapi mahasiswa bisa pakai komputer lab itu. Bukan berarti kalau bisa pakai, lantas komputer lab-nya kita jadikan atribut di kelas mahasiswa. Karena kalau mau pakai, bisa juga kita buat model seperti ini. Public, void, use gitu ya. Jadi pakai. Nah, komputer lab. Nah, seperti ini bisa. Di sini kita pakai statementnya terserah. KL dot bla 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 itu ya. Ini juga mau diapain, KL-nya sembarang. Nah, model relasi yang seperti ini itu pakai dependensi. Ya, mahasiswa dia tidak punya atribut komputer lab. Jadi komputer lab ini tidak jadi komponen dari mahasiswa itu ya. Kalau mahasiswa mau pakai boleh gitu kan, cuma dipakai di metode ini aja misalnya. Praktikum ya, misalnya. Metodenya saya ganti ubah dengan praktikum. Nah, kalau di praktikum dia mau pakai komputer lab boleh, di sini kita bikin parameternya berupa komputer lab yang dia pakai, objek dari komputer lab. Begitu. Oke ya, jadi kesimpulan yang pertama, ini saya gambarkan di sini. Kalau dependensi ini contohnya itu tadi. Di sini ada kelas mahasiswa. Ini. Di sini ada metode void praktikum. Nah, di sini ada komputer K. Di kelas lain ada kelas namanya komputer. Ini. Jadi kita makainya dalam bentuk di sini ada parameter dari suatu metode yang merupakan objek dari kelas lain. Itu yang dependensi. Ya, Pak. Oke ya. Kalau pakai yang agregasi atau komposisi, contohnya, kalau mau saya pakai dibikin relasinya jadi agregasi atau komposisi, di sini kita rupakan dalam atribut ya, dalam bentuk atribut. Jadi mahasiswa punya atribut KL tadi. Nah, itu bisa jadi agregasi atau bisa jadi komposisi. Gitu. Kan beda. Komputer lab-nya jadi atribut mahasiswa atau komputer lab-nya cuma jadi parameter dari metode yang ada di mahasiswa. Tentu lebih kuat ketika komputer ini dia jadi atributnya mahasiswa. Nah, ini bisa jadi asosiasi, bisa jadi agregasi, bisa jadi komposisi. Tergantung ya. Ketika misal contohnya salah satu implementasinya, kalau Anda pengen jadi kuat ya, jadi relasinya cukup kuat antara mahasiswa sama komputer lab, jadi kalau ada objek mahasiswa, mesti di situ langsung di-assign, langsung dikasih komputer lab. Maka di sini kita buat gini, new computer lab. Nah, ini udah bisa jadi berupa komposisi tadi itu. Ya kan? Karena setiap kali kita bikin new mahasiswa, maka otomatis di situ KL-nya ini sudah terinstansiasi juga. New computer lab. Jadi setiap mahasiswa dibentuk, dia langsung punya komputer lab sendiri gitu. Komposisi. Kalau seperti ini tadi, belum tentu ya kan. Komputernya bisa dibuat, bisa enggak. Kalau ini dibiarkan aja KL-nya, jadi nol kan nanti.
artinya mahasiswanya nggak punya komputer lab. Ini yang bentuknya berupa agregasi. Gitu. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan? Makasih, Pak. Di percobaan yang ketiga itu melibatkan konsep multiplicity. Jadi ada kardinalitas relasi antara kelas 1 dengan kelas yang lain. Jadi misalkan relasinya kardinalitasnya 0,1, minimal 0 atau maksimal 1 objek yang harus berelasi dengan dia. Kalau cuma 1 aja berarti dia harus punya 1 objek yang berelasi dengan dia dari kelas yang berelasi. Terus kemudian 0 bintang. 0 bintang berarti dia minim boleh tidak punya relasi, boleh tidak ada objek yang berelasi dengan dia. Kalau punya relasi, objeknya bisa banyak. Jadi 0 sampai lebih, bintang kan banyak, terserah Anda berapa. 1 ke banyak, berarti kan minimal harus ada 1 objek yang berelasi. Dan seterusnya ya. Itu konsep multiplicity. Nah, kalau di program, Anda bisa menerapkannya pakai konsep array. Ya. Jadi bisa pakai konsep array. Atau bisa pakai konsep seperti yang ada di diagram kelas ini. Kalau yang pertama di praktikum yang ketiga, ini belum pakai array ya. Anda lihat, di kelas ada 2 kelas, kelas kereta api sama kelas pegawai itu. Oke? Kelas kereta api punya nama, punya kelas, dan seterusnya. Nah, Anda lihat, di kelas kereta api ada 2 buah atribut, masinis sama asisten. Jadi ada masinis, kemudian ada asisten. Di mana 2 atribut ini adalah objek dari pegawai. Ada berapa objek dari pegawai yang dimiliki oleh kereta api? Ada 2, ya kan? Jadi ada 2. Kalau Anda tulis, bisa Anda tulis seperti ini sebenarnya multiplicity-nya. 0, maksimal ini bisa 2, begitu. Jadi kereta api itu, kalau masinis sama asistennya boleh nggak ada sama sekali, gitu ya, maka pada saat itu kan 0 atribut, objek pegawai yang berelasi dengan kereta api. Kalau ada, dia boleh maksimalnya adalah 2. 1 objek untuk masinis, 1 objek dari pegawai untuk asisten. Nah, itu contoh implementasi relasinya. Oke ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kita coba ini yang terapkan konsep multiplicity antara pelanggan, sopir, sama mobil tadi. Pelanggan sama sopir itu, pelanggan boleh nggak nyewa mobil sama sekali? Boleh ya kan, misal. Kalau boleh berarti dia boleh dong, pelanggan itu nggak punya objek mobil sama sekali, boleh 0. Oke, kalau punya nyewa ya, maksudnya dia punya mobil atau dia sedang nyewa mobil, berapa yang maksimal di sini? Mobilnya kan cuma 1 objek kan maksimal bisa. Berarti dia 0, 1 kayak gitu. Sopir juga habis itu di sini 0 sampai 1. Nah, misal sekarang kasusnya beda. Mobil ini dia harus punya tuh. Pelanggan itu harus punya mobil. Sopir bolehlah nggak punya, nggak nyewa sopir boleh, nyewa sopir juga boleh, 0,1 tetap sopirnya. Tapi kalau pelanggan itu harus punya mobil, berarti ya dia di sini harus eksak 1. Jadi tepat 1. Artinya pelanggan harus punya 1 instance mobil, punya relasi dengan 1 objek mobil, harus punya objek mobil 1, tepat. Ya, itu relasinya 1. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Jadi di percobaan yang ketiga kita lihat ya sama nanti ya, kita bikin objek dari masinis, kita bikin objek dari pegawai, kita masukkan ke atribut masinis gitu kan. Terus kemudian
kita bikin objek dari pegawai, kita masukkan ke atribut asisten. Gitu. Oke, kalau Anda pengen nampilkan info dari pegawai yang jadi masinis, caranya ya ini masinis.info. Pengen nampilkan info dari asisten ya tinggal panggil metode info dari atribut asisten begitu. Oke. Nah, Anda lihat ini domain-nya ya. Anda perlu bikin objek pegawai pertama, new pegawai. Ini sebagai objek dari masinis ya. New pegawai yang kedua kita kasih nama asisten. Kemudian objek masinis dan asisten ini selanjutnya kita masukkan ke objek kereta api. Anda lihat nih. Anda coba lihat masinis dia selanjutnya dimasukkan ke sini. Gitu kan? Asistennya selanjutnya dimasukkan ke sini. Nah, gitu kan? Dia masuk ke objek kereta api. Masinis sama asistennya. Ya, sekarang objek kereta api itu udah punya masinis, udah punya asisten. Di mana objek masinis dan asisten masing-masing diinstansiasi dari pegawai. Itu multiplicity-nya tadi sudah kita bahas sebelumnya ya. Oke. Praktikum yang terakhir ya, yang di bagian 4. Nah, di bagian 4 ini, Anda coba lihat. Bedanya apa dengan yang di 3 ya? Anda coba lihat. Kursi ini punya hubungan sama penumpang. Satu kursi, satu objek penumpang. Ya, satu kursi, satu objek penumpang. Kalau kita buat tulis ininya bisa jadi gini. Kursi nggak punya penumpang, nggak ada masalah. Berarti kursinya masih kosong. Bisa 0, maksimal 1. Satu kursi, satu penumpang. Boleh nggak ada penumpangnya. Gitu ya. Nah, kemudian kursi itu jadi komponennya gerbong. Jadi gerbong itu boleh punya banyak kursi. Gitu. Banyaknya berapa? Kalau di sini belum kita tentuin berapa ya. Jadi ini bisa saya buat kayak gini kasusnya. Misal 0 sampai N misal. Atau kalau maksimal jumlah kursinya di dalam satu gerbong itu 20 ya 0 sampai 20 misal. Berarti kan banyak nih 20 kan. Masa kita bikin kursi 1, kursi 2, kursi 3, kursi 4 sampai 20 kursi itu kan nggak efektif ya. Makanya di sini kita pakai array. Kursinya kita bentuk berupa array. Nanti array-nya ini panjangnya kita bisa set berapa? 20 misal. Berarti di situ maksimalnya ada 20. Kalau satu gerbong itu fix jumlah kursinya, mesti tepat 20, berarti di sini kita tidak perlu bikin seperti ini, kita bisa langsung set aja seperti ini nih. Kita buat dia 20 tepat gitu. Jadi satu gerbong itu harus punya 20 kursi. Implementasi di program gimana? Ya sama, kita pakai array. Kursinya kita buat array. Dia bisa nyimpan banyak kursi. Oke, itu ya. Kalau di program selanjutnya gimana? Ya, kita tinggal ngikutin aja. Setelah kita rancang di situ, nanti di kelas gerbong, nah, di kelas gerbong nanti kita bisa bikin seperti ini. Dia punya atribut 2 ya kan, kode sama array kursi. Ada kelas kursi, terus ada kelas penumpang. Oke, saya coba simulasikan sekilas saja, nanti detailnya bisa Anda coba langsung ya. Jadi misal di sini ada kelas penumpang. Penumpang ini dia punya atribut KTP sama nama.
private string KTP, nama. Nah, kemudian ada kelas namanya kursi. Kursi ini ada private string atau integer misalnya, integer nomor kursi, atau string boleh ya. Terus kemudian kursi ini punya penumpang, gitu. Jadi dia ada penumpang, nah begini. Oke, jadi satu kursi, satu penumpang, kan gitu. Kalau satu kursi bisa banyak penumpang, berapapun banyaknya, Anda bisa bikin dia berupa array ini. Kalau satu aja ya satu gini ya. Oke, terus kemudian kita bikin lagi kelas gerbong. Nah, kelas gerbong ini ada private string nama gerbong misalnya, atau nomor gerbong, terserah Anda. Terus kemudian dia punya kursi itu. Jadi dia punya private kursi. Dia punya kursi. Sekarang kursinya berapa banyaknya? 20 atau misal banyak ya, berarti kalau cuma 1, 2 mungkin kita bisa tulis kursi 1, kursi 2 gitu ya, tepat 1 atau 2. Nah, kalau banyak ya berarti kita perlu bikin dia berupa array kayak gini. Bisa banyak ya kan, kita tinggal tentukan nanti panjangnya ada berapa. Bisa juga pakai yang kemarin saya sebutkan, dia pakai array list seperti ini, boleh juga. Kalau yang sudah pernah pakai array list ya, boleh. Bikin pakai vektor dan seterusnya juga enggak masalah sih, boleh-boleh aja. Ya. Nah, yang paling simpel sebenarnya adalah kita pakai dia berupa array ini tadi. Nah, udah yang lain nanti sih ngikutin tuh ya. Jadi ngikutin konsepnya ini tadi. Ini desainnya yang paling penting tentukan di sini. Nanti program yang selanjutnya dia ngikutin. Oke ya. Ngikutinnya di mana ya? Di sini kita coba lihat di job sheet-nya. Nah, ini. Nah, ini kan di kelas gerbong ada metode init kursi misal. Jadi kita bikin metode inisialisasi kursi di kelas gerbong. Nah, kursinya kan banyak tadi itu ya kan? Ada banyak, maka tiap kursi harus kita instansiasi. Jadi kita instansiasi di sini. Array kursi indeks I, mulai dari indeks 0, nanti kan pakai perulangan nih. Array kursi indeks 0, new kursi. Indeks 1, new kursi lagi. Indeks 2, new kursi lagi. Indeks 3, new kursi lagi. Kan begitu. Jadi ada banyak kursinya tadi. Array tadi itu ya. Tiap array kita isi dengan objek kursi masing-masing. Gitu. Nah, terus kemudian kalau di kelas gerbong tadi pengen nampilin informasi tiap kursinya, ini nomor kursi berapa, penumpangnya siapa, kursinya tadi kan banyak tuh di gerbong tadi kan, pakai array tadi itu. Maka kalau mau nampilin satu-satu ya kita pakai iterasi lagi. Kita pakai iterasi, perulangan, mulai dari kursi yang pertama sampai kursi yang terakhir. Array kursi tadi, array kursi yang udah ada objek kursinya banyak tadi itu kita looping, kita tampilin masing-masing, kursi.info. Oke, atau pakai indeks juga boleh. Kursi indeks i.info, begitu bisa ditampilin juga. Oke. Oke, saya rasa seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sampai sini.